dalam video kali ini saya akan membahas mengenai dimensi yang keenam, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Di dalam sebuah gereja perlu adanya yang disebut dengan evaluasi kinerja, karena dengan adanya evaluasi kita bisa melihat perkembangan dalam suatu gereja dan kekurangan-kekurangan dalam menjalankan program gereja, dan dapat mengkritik setiap individu yang bertanggung jawab atas program gereja maupun organisasi gereja. Pengertian kinerja menurut para ahli. Menurut pendapat ahli Robert L. Mathis dan John H. Jackson, definisi penilaian kinerja performance appraisal adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut pada karyawan. Yang kedua itu, menurut Nawawi, penilaian kinerja adalah kegiatan mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kerjanya masing-masing. Menurut Snell dan Bolender, penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses penilaian yang dirancang untuk membantu karyawan mengerti peran, tujuan, ekspektasi, dan kesuksesan kinerja yang diadakan secara berkala. Tujuan evaluasi kinerja. Menurut Batria, penilaian kinerja dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Secara garis besar, tujuan utama penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan organisasi. Evaluasi terhadap tujuan organisasi mencakup feedback pada pekerjaan untuk mengetahui posisi mereka, pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus, dan keputusan promosi, serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut, membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja kerja mereka yang tidak memuaskan. Yang kedua, mengembangkan tujuan organisasi, pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan perkembangan potensi pada masa yang akan datang. Mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi, kesempatan karir dan perencanaan karir. Memotivasi pekerja mendiagnosa problem individu dan organisasi. Manfaat evaluasi. Penilaian memberikan informasi tentang dapat dilakukannya suatu program kerja dalam gereja. Penilaian memberi suatu peluang bagi gereja untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan program yang akan dilaksanakan. Manfaat utama dari sistem penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja dalam program gereja dan organisasi gerejawi. Sistem yang dirancang dengan baik dapat membantu gereja dalam mencapai tujuan. Dessler mengatakan ada 6 dimensi dalam penilaian kinerja, yaitu yang pertama, kualitas, meliputi akurasi, ketelitian, dan penampilan kerja yang dapat diterima. Kedua, produktivitas, meliputi kualitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan. Ketiga, pengetahuan kerja, meliputi keterampilan teknis, praktis, dan informasi yang digunakan dalam beberapa. Empat, reliabilitas, meliputi penyelesaian tugas-tugas, upaya dan tindak lanjut. Yang kelima, availability, meliputi istirahat kerja dan catatan kehadiran. Keenam, independence, yaitu melakukan pekerjaan yang lebih luas dengan sedikit atau tanpa supervisi. Menurut Gomez, dilihat dari titik acuan penilaiannya, terdapat 3 tipe kriteria penilaian kinerja yang saling berbeda, yaitu penilaian kinerja berdasarkan hasil, yang kedua penilaian kinerja berdasarkan perilaku, dan yang ketiga penilaian kinerja berdasarkan judgement atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penilaian kinerja berdasarkan hasil adalah merumuskan kinerja berdasarkan pencapaian tujuan organisasi atau mengukur hasil-hasil akhir
Sasaran kinerja biasanya ditetapkan oleh manajemen atau oleh kelompok kerja. Tetapi jika menginginkan agar para pekerja meningkatkan produktivitas, maka penetapan sasaran secara partisipatif dengan melibatkan para pekerja akan jauh berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas organisasi. Praktek penetapan tujuan secara partisipatif yang biasanya dikenal dengan istilah manajemen by objective dianggap sebagai sarana motivasi yang sangat strategis karena para pekerja langsung terlibat dalam keputusan-keputusan perihal tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja berdasarkan perilaku adalah mengukur sarana pencapaian sasaran dan bukan hasil akhir. Dalam praktek, kebanyakan pekerjaan tidak memungkinkan diberlakukannya ukuran-ukuran kinerja yang berdasarkan pada objektivitas karena melibatkan aspek-aspek kualitatif. Jenis kriteria ini biasanya dikenal dengan BARS. Dibuat dari kejadian-kejadian kritis yang terkait dengan berbagai dimensi kinerja. Penilaian kinerja berdasarkan pertimbangan adalah menilai dan atau mengevaluasi kinerja pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik, misalnya jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan. Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya, keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan, dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain, kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawab, serta hal-hal yang menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan, dan integritas pribadi dan sejenisnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.